Ini di mana? Bukankah aku tiba-tiba sakit jantung? Di kompetisi Master Chef dan masuk rumah sakit? Astaga, apa aku pindah ke masa lalu? Dan bahkan tidur dengan pria tampan yang tak kukenal? Mungkin karena tahu aku berlatih masak setiap hari. Dan tak dekat dengan pria, jadi dikirimkan model pria seganteng ini. Tanganku. Su Sunwei. Dasar perempuan gemuk tak tahu malu, kau berani selingkuh di belakangku. Aku beritahu, malam ini juga kita batal tunangan. Apa yang terjadi? Siapa ini? Kakak Yunshuan adalah mahasiswa pertama di desa kita. Kau jelek dan gemuk. Sudah tak pantas, sekarang malah berani selingkuh. Susunwei, kau buat kakak Yunshuan. Bagaimana bisa hidup nanti? Iya, kok bisa berbuat hal memalukan seperti ini? Hebat juga, intelektual muda ini sampai mau sama perempuan gemuk. Aku pindah ke tahun 70-an, menjadi gadis desa bernama sama. Su Sunwei. Kakak Yunshuan, saat kuliah nanti makan harus baik. Masalah uang. Keluargaku akan berusaha. Bisakah kau kurusin? Nanti kalau sudah di kampus. Jangan cari aku, kalau teman-teman tahu. Aku punya istri segemuk ini, mereka akan menertawakanku. Aku pergi. Pacar murahan Su Sunwei asli. Lu Yunshuan adalah pria brengsek sejati, jelas-jelas meremehkan si asli. Sampai muak. Tapi serakah akan uangnya, membujuk si asli berhemat. Mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya sampai terlilit utang. Ayo, hari bahagia ini aku tak bisa minum, ayo. Selamat atas keberhasilanmu masuk universitas. Baru saja berhasil masuk universitas dan bilang mau rayakan. Langsung ketahuan diranjang bersama orang lain, pasti minuman itu dibubuhi obat. Su Sunwei, aku tak pernah menganggapmu jelek atau gemuk, tapi kau malah berhubungan dengannya. Aku beritahu, hari ini harus batal, ya batal tunangan. Tadi sepertinya ingatan si asli. Aku benar-benar pindah ke tahun 70-an. Kau baik-baik saja? Pria tampan lembut di depanmu adalah Zuo Jingcheng, pemuda terpelajar yang baru saja turun ke desa. Untuk situasi seperti sekarang ini, apa yang harus kulakukan? Kamu murahan tak tahu malu. Keluarga lu kami tidak mengakui kamu sebagai menantu. Batalkan pertunangan, batalkan sekarang juga. Bicaralah dengan baik-baik. Aduh. Kalian berdua adalah pezina. Dia orang luar, malah berani menindas penduduk asli kami. Seluruh nama baik keluarga lu sudah hancur karena kamu. Aku tidak bisa hidup lagi. Aduh, tolong semua orang nilai keadilan ini untukku. Tangkap dia ke kantor polisi, tuduh dia dengan pemerkosaan. Lalu penjarakan dia selamanya. Iya benar, tangkap dia. Kemari, tangkap dia. Ayo, turun ke bawah. Tangkap dia, iya tangkap, turun, tangkap, kemari. Tangkap dia. Dengarkan aku. Kalian tidak boleh menangkapnya. Sekarang aku mau umumkan sesuatu. Keluarga lu, dengarkan baik-baik. Kamu. Ini batalkan pertunangan. Baiklah, tapi kamu harus kembalikan semua pengeluaran yang keluarga Su keluarkan untukmu selama bertahun-tahun. Semua pengeluaran itu, kembalikan dengan pokok beserta bunganya. Semuanya harus dikembalikan. Iya benar, beberapa hari yang lalu keluarga Su bahkan meminjam uang untukmu. Siapa yang tidak tahu, keluarga lu cuma punya ibu dan anak, tanpa bantuan keluarga Su. Bukan cuma sekolah, bahkan makan pun tidak cukup. Kamu jalang kecil. Anak kami Yunshuan. Itu cuma pakai beberapa poin kerjamu. Apa kamu masih pedulikan itu? Dasar busuk. Sejak aku bertunangan denganmu sejak SMP, biaya sekolahnya, biaya buku, bahkan biaya hidup, biaya perjalanan. Semuanya dikeluarkan oleh keluargaku. Bahkan kali ini biaya kuliahnya, aku pun muka sebal meminjam kemana-mana. Untuk mengumpulkan uangnya untukmu. Setiap sen uang yang aku berikan untuk Lu Yunshuan. Semuanya tercatat dengan jelas di buku catatanku.
Jumlah semuanya adalah 300 yuan. Bukannya cuma 300 yuan doang? Nanti setelah anakku Yunshuan kuliah, akan segera kembalikan ke kamu. Gaji pegawai koperasi sebulan juga cuma 20-30 yuan. Kalau kamu merasa jumlahnya sedikit, kembalikan uangnya sekarang juga. Jika tidak, jangan harap bisa batalkan pertunangan. Ingin mengambil untung dariku? Tidak semudah itu. Kembalikan. Tidak mau kembalikan? Mama, berikan padanya, berikan padanya. Si kecil. Su Sunwei, penghinaan yang kuterima hari ini, akan kuingat. Suatu hari nanti, ketika aku sukses. Jangan kau menyesal. Tengah malam begini nggak tidur, ribut apa sih? Sekretaris Kiao. Ayah datang. Susun Wei dan pemuda terpelajar baru itu berhubungan gelap, tertangkap basah di ranjang. Sekretaris Kiao, lihatlah mereka berdua, sungguh memalukan. Iya Sekretaris Kiao, lihatlah perbuatan mereka. Su Sunwei, kau kan punya tunangan, tidak tahukah kau? Dan kau kan pemuda terpelajar yang turun ke desa untuk membangun desa. Betul. Lihatlah dirimu ini. Nanti tim produksi mana yang mau menerimamu? Ini semua salahku. Aku sedang mabuk. Salah mengenali orang. Sebagai korban juga, dia berani menanggung semuanya. Nanti, betapa banyak cibiran. Aku dan Su Sunwei sudah membatalkan pertunangan. Sudah. Siapapun salahnya, kejadiannya sudah begini. Kalian berdua, keluarlah buat surat nikah. Apa? Menikah. Kalau tidak, kawan Zuo ini bisa kena pasal cabul. Desa kita pasti tidak akan mengizinkannya. Tinggal dan bergabung di sini. Bagaimana bisa begini? Bukankah ini menjerumuskan orang? Aku bersedia bertanggung jawab. Baru saja pindah ke sini, langsung jadi orang sudah menikah. Ya, nggak bisa. Memang nggak boleh merugikan pria tampan yang tak bersalah. Sudah punya surat nikah, mulai sekarang hiduplah dengan baik. Kawan Zuo, kamu dan Sun Wei sudah menikah. Mulai sekarang, nggak bisa tinggal di asrama pemuda lagi, pindahlah ke rumah keluarga Su. Astaga, sudah bertahun-tahun aku nggak dekat-dekat pria. Turun ke desa ada tugasnya. Kalau nggak selesai, nggak bisa pulang ke kota. Kalau desa kami nggak menerimamu, kau nggak punya tempat tinggal. Karena harus menikah denganku, maafkan aku. Tenang, aku mengerti. Nanti kalau sudah kembali ke kota, kita cerai juga boleh. Aku punya uang 1.000 rupiah di sini. Ambil ini dulu, untuk persiapan pernikahan, sisanya. Nanti aku akan bayar sisanya padamu, pasti tidak akan kurang dari orang lain. Ambillah. 1.000 rupiah? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ini hampir sama dengan gaji orang lain selama 20-30 tahun. Belum waktunya memberitahunya. Ini uang yang aku hasilkan dari bekerja sebelum aku turun ke desa. Benar. Itu kan bukan pekerjaan yang halal ya? Apakah karena itu kamu harus turun ke desa? Cepat pergi bekerja, jangan sampai terlambat. Jangan sampai orang menemukan kelemahanmu. Baik, kalau aku. Kita bisa saja berpisah kapan saja, uang ini. Jangan kamu gunakan. Kalau mau hidup bahagia, harus bergantung pada diri sendiri. Dapatkan uang dengan tangan sendiri. Kalau begitu aku pergi ke kantor pemuda terpelajar dulu, mau menjual beberapa barang. Su Sunwei, kita sudah putus pertunangan. Kamu masih cari saya, ku kasih tahu kamu, apapun yang kamu lakukan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, wanita murahan seperti kamu. Entah siapa yang sudah hidup enak makan dari keluarga Su kami selama bertahun-tahun. Siapa yang bilang aku makan dari hasil perempuan? Aku peringatkan, kita sudah putus pertunangan. Apapun yang kamu katakan tidak ada gunanya lagi. Kamu tuh harus lihat sendiri di cermin dong. Dengan sifat burukmu seperti ini, apakah pantas aku lihat kamu sekali lagi? Kalau begitu, kamu datang sini mau apa? Aku tentu saja datang cari suamikulah. Su Sunwei. Minggir. Su Sunwei. Kalian tahu tidak? Itu dia yang. Susun Wei, kamu datang sini mau apa? Bukannya kamu sudah diputus pertunangan oleh kakak Yunshuan?
Sekarang kamu masih mengganggu dia. Apa kamu tidak punya muka? Dengar-dengar dia tidur dengan pemuda terpelajar laki-laki yang baru datang. Bahkan ketahuan selingkuh di tempat tidur oleh Lun Xuan. Gimana dia punya muka datang ke sini lagi ya? Lihat badannya yang gemuk itu, pemuda itu juga berani mau kok. Dengarkan, tempat kami tidak menyambutmu. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Menurutku, kamu dan Luyun Xuan cocok banget. Sama seperti bagi muka sendiri. Apa yang kamu omongin ngawur? Ya, aku ceritakan tentang hubungan kamu dan Luyun Xuan. Jika perselingkuhan ini terbongkar, Apa yang kamu omong kosong? Aku dengan kakak Yun Xuan, hubungan kami benar-benar bersih. baiklah, apakah kamu berani bersumpah? Bersumpahlah bahwa antara kamu dan Luyun Xuan tidak ada hubungan apapun, dan kamu tidak akan pernah menikahinya di masa depan. Ini bukan urusanmu. Jika hubungan kalian benar-benar bersih, mengapa kamu tidak berani bersumpah? Kamu, Jangan-jangan itu benar ya? Siapa yang tahu? Selama ini Luyun Xuan dan Kamrat Kiao memang sangat dekat. Iya benar, iya benar. Susun Wei, jangan fitnah orang. Aku membatalkan pertunangan denganmu. Karena kamu sudah tidur dengan pria lain. Luyun Xuan, kenapa setelah aku minum hanya 1 gelas anggur langsung mabuk dan tidur sekamar dengan Kamrat Zuo? Kamu harus tahu apa alasannya, kan? Susun Wei, jangan pikir dengan ngotot dan berbohong. Aku akan berubah pikiran. Kukatakan padamu, tidak mungkin. Sekarang cepat keluar dari sini. Berhenti. Lepaskan aku. Susun Wei sekarang adalah istriku. Bukan giliranmu yang ngajarin dia. Gak nyangka dia lebih keren dari bos besar di drama. Wajah ini kalau di zaman sekarang pasti cocok banget mainin peran bos besar. Alur cerita kayak gini bikin nagih banget. kakak Yun Xuan, kamu gak apa-apa kan? Kamu orang luar, berani-beraninya ngerusak orang lokal kita. Aku membela wanitaku sendiri, sedangkan kamu cuma bisa bergantung pada wanita ini buat belain kamu. Gak heran Susun Wei dulu ninggalin kamu. Dan pilih aku. Kelihatannya pendiam banget, tapi pas bicara ternyata keren banget. Gantengnya bikin deg-degan. Kamu lapar kan? Wajah Sun Wei benar-benar cantik banget. Cara makannya juga lucu banget. Semua makananku aku kasih dia aja. Meskipun kami cuma nikah palsu, tapi dia baik dan perhatian banget sama aku. Aku gak bisa diam aja. Aku harus pakai kekuatanku sendiri buat mengubah sekarang keadaan yang menyebalkan ini. Kamrat Zuo, kamu orang kota. Bagaimana kalau aku kasih kamu pekerjaan baru? Kamu kerja buat kami anak muda terpelajar. Memasak. Aku gak bisa masak. Komrad Zuo, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang sejak lahir bisa memasak? Kalau kamu tidak bisa, ya belajar saja. Karena kamu sudah diturunkan ke desa. Untuk latihan diri, kamu harus menyatu dengan rakyat pekerja. Kamu banyak alasan terus, apa kamu menghina rakyat pekerja? Benar, semua adalah kerja. Tidak ada bedanya antara tinggi dan rendah. Kesadaran ideologimu tidak tinggi nih. Aku benar-benar tidak bisa. Nanti kalau semua orang makan dan mengalami masalah, kita bisa punya alasan untuk menghukumnya. Balas dendam untuk kakak Yun Xuan. Memasak, itu keahlianku kok. Biarkan aku tunjukkan pada kalian kehebatan dewa dapur modern. Oke, memasak ya memasak. Kita cari sayur liar seperti ini, nanti pulang kita buat dadu sayur liar. Pinggirnya renyah, bagian tengahnya lembut. Adonannya tercampur kelembutan sayur liar. Ditambah lagi cuka bawang putih atau saus kacang, rasanya sangat segar. Dijamin mereka semua makan dan menerima dengan hati yang puas. Berikan aku lihat. Lihat nih, daun ini punya gerigi. Oke, aku ingat. Lihat, yang ini kan? Betul, ini yang benar. Selanjutnya, kita coba pakai dadu sayur liar ini. Dengar umpan balik dari semua orang.
Sudah cukup banyak yang dipetik, kita turun gunung saja. Berikan padaku. Apakah tidak terlalu berat? Tidak, tenang saja, ayo jalan. Tunggu aku sebentar. Walaupun kami menikah palsu, tapi dia benar-benar sabar dan lembut padaku. Sayangnya, aku hanya datang. Kurasa aku pasti akan kembali ke tempat asalku. Jangan terlalu jatuh hati padanya. Sekarang tidak kepanasan lagi. Jangan menguji kader lagi dong. Kalau aku benar-benar tidak bisa tahan godaan gimana? Itu karena kita sudah dapat surat nikah. Aku ingin kembali ke kota sebentar. Memberitahu keluarga, lalu menyiapkan acara resepsi pernikahan. Kamu mau kembali ya silakan. Keluarga kami tidak banyak aturan. Cuma siapkan 2 meja saja sudah cukup. Lagi pula ini kan palsu. Tidak boleh, pernikahan aku Zuo Jinceng. Pasti tidak bisa sembarangan. Ayo. Biarkan aku tunjukkan pada kalian kehebatan dewa dapur modern. Meski cuma sayur dan potongan daging sisa, bakal bikin kalian puas. Zaman sekarang daging masih langka, sedikit daging dimakan beramai satu. Ya udah dicincang, buat tahu isi daging. Bahan terbatas, tapi koki handal. Nggak bakal terhalang sama kondisi. Kawan Zuo, makan malam kami mana? Para transmigran, capek seharian, jangan dua kamu sendiri udah kenyang di keluarga Su. Terus biarin kami kelaparan? Aku enggak. Masa sih? Kami kerja keras seharian. Balik ke kantin malah lihat kompor dingin. Kawan Zuo beneran nggak masak? Ini kan tugasmu. Gini nih sikap kerjamu? Kayaknya dia juga nggak niat tinggal di sini. Ayo cari ketua tim, usir dia dari desa, cepetan pergi. Ayo cepetan pergi, minggat dari desa. Ada apa nih? Dari jauh udah denger ribut. Hari ini sekretaris San inspeksi ke sini. Kalian kok gini sih, gimana ini? Ketua, kawan Zuo nggak masakin para transmigran. Sampai sekarang para transmigran masih kelaparan. Para transmigran bantu bangun desa, keluar tenaga. Nggak boleh biarin mereka kelaparan. Gimana ini? Kamu emang nggak mau tinggal di desa kami ya? Bukan. Orang butuh makan, sekarang nggak dikasih makan. Kan bikin semangat kita turun. Kawan Zuo sama sekali. Nggak kerja. Usir dia! Iya bener. Usir dia! Usir dia! Tenang dulu semuanya. Semuanya tenang. Aku emang gak bisa masak. Tapi kawan Susun Wei lagi siapin buat kita. Siapa yang nggak tahu Susun Wei pemalas? Dia bisa masak? Masakannya lebih jelek dari pakan babi. Ngajak siapa nggak bisa? Kok ngajak Susun Wei? Buat masakin kita? Kayaknya, kamu sengaja nggak mau biarin kita makan ya? Biasa disuruh makan acar dan roti kukus, aku masih tahan. Sekarang malah suruh makan pakan babi? Ini ngehina banget. Lama banget nggak keluar dua. Kayaknya dia. Nggak bikin sama sekali. Ketua, tolong belain kami. Kawan Zuo, kerjamu nggak bagus. Harusnya lapor dan belajar, bukan lempar ke orang lain. Yang juga nggak bisa. Kawan Zuo, nggak layak tinggal di desa kami. Dan juga, Kamratsu usir dia keluar. Ya, usir dia. Usir dia. Apa baunya? Wangi sekali. Iya, lebih wangi dari makanan di restoran. Kalian menciumnya juga? Minggir. Makanan sudah datang. Sungguh wangi. Coba semua, saya juga bikin bubur jagung. Nanti ambil 1 mangkok per orang. Kalau nggak bisa masak, jangan sok-sokan. Kita semua sudah capek. Seharian, cuma bawa beberapa sayuran jelek buat menjebak orang. Iya, saya tahu kamu bisa masak apa enggak. Enggak cuma buang-buang makanan, habis makan malah masuk puskesmas. Tunggu, nanti kamu yang ditarik dulu buat obatin otak. Saya Susun Huan jamin, masakan saya pasti nggak ada masalah. Enak.
Kamu benar-benar bisa pura-pura, masih aja makan. Ini dia rasanya. Sangat wangi. Cium baunya aja udah wangi. Oke, coba saya cicip. Enak, wangi. Sudah bertahun-tahun, saya nggak makan martabak sayuran liar. Wangi, enak banget. Martabaknya renyah dan gurih. Dibandingin, makanan saya sehari-hari kayak makanan babi. Kamu ngapain? Masakan saya buat dimakan orang, bukan buat babi. Atau anjing. Kamu? King. Makanan-makanan ini enak apa sih? Ayo pergi. Enak, benar-benar enak. Hidup sederhana itu watak yang baik. Roti kukus jagung itu yang enak. Betul. Dia kayaknya beda banget sama yang omongan orang-orang sebelumnya. Kemampuan masaknya nggak perlu diragukan. Hebat, Lau Wang. Beberapa hari ini, saya inspeksi di desa Ping'an. Bisa nggak kamerat kecil ini yang tanggungin makan saya? Nggak masalah. Si Gembul, sekretaris bilang masakanmu enak. Kamu masuk kantin buat kerja, oke? Terima kasih, Ketua Brigade. Nggak boleh. Ketua brigade, dia biasanya doyan makan dan malas kerja. Nggak pernah lihat dia kerja. Masa dia bisa masak? Pasti ada orang lain yang bantuin dia masak. Kapten, saya bersaksi, saya sudah bertunangan dengannya selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya memasak. Hanya tahu makan saja sepanjang hari. Abaikan mereka, kita makan saja. Memang belum pernah dengar Susun Wei bisa masak. Kapten, enak atau tidak masakan saya, coba langsung di sini. Nanti juga ketahuan. Kalau masakan saya memang enak, baru Kapten izinkan saya di kantin. Baru hitung kerja sama. Coba saja. Ini. Coba, cicip cepat. Enak, langsung bikin pusing karena enak, tak disangka. Kamrat Susun Wei punya kemampuan seperti ini. Sembunyi dalam-dalam ya. Ini jauh lebih enak daripada acar dan roti kukus itu. Kapten, bagaimana pendapat Anda? Bagus, nanti kantin anak muda terpelajar. Pekerjaannya serahkan padamu, poin kerja ganda. Tidak bisa. Kantin sekarang tanggung jawab Kamrat Zuo. Dapur cukup dengan saya sendiri. Kamrat Zuo bahkan tidak bisa menyalakan api, kok dipaksa masak. Apa maksudmu? Saya memang tidak bisa masak. Kamrat Kiao bilang, kerja tidak boleh pilih-pilih. Bilang saya meremehkan rakyat pekerja, kalau memang harus saya masak. Saya juga tidak bisa berkata-kata lagi. Usia masih muda, sudah bisa kasih cap besar pada orang. Apa kerjaan yang bukan kerja? Harus masak baru disebut kerja? Kalau menurutmu begitu, wanita harus kerja berat. Pria kerja ringan, baru namanya kesetaraan gender? Ah, bukan, Kapten. Meskipun Kapten mau. Susun Wei yang pegang kantin. Tidak perlu sampai kasih poin kerja ganda kan? Ini tidak adil buat kami yang lain. Sudah, Kiao King. Saya atur begini, pasti ada rencana saya. Kalau kamu tidak terima pembagian saya, ya pergi saja. Saya. Istri ini cukup rajin. Cicipi mie ini. Terima kasih. Oh ya, tidak tahu kamu makan pedas atau tidak. Ini buatan saya. Saus rahasia, siram di atasnya enak sekali. Baik. Jangan-jangan dia sadar aku menginginkan tubuhnya? Astaga,
Astaga, apa dia memang suka tipeku? Harus kutolak atau kuikuti saja? Nikmati kesempatan ini? Gue kayaknya kurang sopan ya? Tapi siapa yang tahan sama wajah secakep ini? Tadi kena minyak, udah gue lapin. Di kamar ini cuma ada satu tempat tidur. Nanti kita pakai 2 selimut. Di tengahnya. Lo pakai buku-buku Inggris lo buat batas aja. Kalau di zaman sekarang, tampangnya bisa ngalahin semua artis muda. Sayangnya badan gue gendut banget. Dia pasti jijik ya? Dia juga dipaksa nikah sama gue. Hal kayak gini harus hormatin dia. Hari ini gue harus pulang dulu. Gue masakin lo buat dibawa di jalan. Gue beliin lo jeruk. Kalau lo mabuk perjalanan, bisa cium kulit jeruknya. Makasih. Tenang aja. Cuma 2 bulan. Gue bakal cepet balik. Pasti balik sebelum acara pernikahan. Gue tunggu lo. Gue pergi dulu. Jaga diri baik-baik ya. Dah, gue pergi. Dah, hati-hati di jalan. Kawan Zuo, katanya lo ninggalin lo pulang ke kota. Anak-anak kota yang pulang itu, nggak ada yang balik lagi. Susun Wei, jangan-jangan lo baru aja nikah. Udah jadi janda hidup? Oh, gimana ada lo? Kalau lo emang benar nganggur, suka urusin urusan orang lain. Mending lo bersihin jamban rumah gue aja. Baunya mirip kayak mulut lo. Lo? Dik, dulu tante nggak tahu lo punya skill kayak gini. Tante Li, jangan nilai orang dari luarnya. Gue bisa banyak hal. Anak-anak pada beruntung nih. Dulu kan selalu ngeluh. Makanannya nggak enak. Tante Li, biasanya kita ke kota belanja di mana sih? Ke pasar barat. Tapi, di pasar barat atas itu, yang dijual sayuran, yang ditanam sendiri juga ada. Selain itu, harus ke koperasi beli. Reformasi dan keterbukaan baru aja mulai, angin perubahan ini. Belum sampai ke desa. Pasti ada peluang bisnis besar di sini. Bang, yang ini boleh lihat? Kak, cuma disuruh ke desa 2 tahun, balik langsung kerja. Kok malah sampai nikah? Jangan-jangan dia bidadari dari desa? Masa sampai segitunya? Bos, ini cuma ukuran cincinnya. Tolong ganti yang lebih besar, terima kasih. Pasti dia itu cantik banget. Kalau enggak, kamu enggak bakal mau nikah sama dia. Sampai-sampai beli cincin emas gede. Hah? Terus Yunya gimana? Dia gimana? Ada hubungan apa sama aku? Tapi kalian berdua. Kakak Jing Cheng, aku dengar dari tante, kamu mau nikah. Betul. Aku memang mau nikah. Nggak mungkin, Kim Peng, bilang jujur sama aku. Kakak Jing Cheng, dia cuma bercanda. Iya kan? Bukan bercanda, Yunya. Aku udah urus surat nikah sama istriku. Terus aku gimana? Aku kan tunanganmu. Sebelum aku ke desa, keluargamu udah batalkan pertunangan kita. Nggak gitu, aku nggak rela kok. Aku cinta sama kamu. Sudahlah, Yunya,
Hal-hal yang udah lewat, jangan dibahas lagi. Aku sekarang udah nikah, ke depannya. Lebih baik kamu jangan ngomongin ini lagi. Biar nggak bikin salah paham. Aku duluan ya. Kakak Jing Cheng, baru pisah berapa lama? Udah lupa sama aku? Cewek itu, pasti dia itu perayu. Angin reformasi dan keterbukaan belum sampai ke desa. Kalau sekarang aku mulai usaha kecil, pasti untungnya gede banget. Masakan ini enak banget. Sekitar sini ada pabrik tekstil, pabrik mesin. Dekat sini juga ada kompleks perumahan. Lalu lintas orang pulang kerja ramai, meski zaman sekarang. Pada umumnya bawa bekal kerja. Tapi gaji udah di tangan, siapa yang nolak beli makanan? Pas pulang kerja ya. Jualan apa ya yang bagus? Martabak baru matang, murah, banyak, bikin kenyang. Ayo lihat, ayo lihat. Nona, martabak panasmu ini, berapa harganya? Om, ini martabak baru matang, masih panas. Raba panci ini, apakah masih panas? Ini memang cukup panas. Yang tanpa telur harganya 3 sen, yang ditambah telur harganya 5 sen. Jika mau dipasang lagi, tambah 8 sen. Mahal banget, ya kan? Panekuk macam apa yang bisa harganya? 8 sen sepotong. Semua cuma terbuat dari tepung, kok bisa 8 sen? Dengan 8 sen aku bisa buat beberapa roti kukus loh. Apakah kamu tahu cara berdagang atau tidak? Menurutku, yang gak laku semua dimakan dia sendiri. Makanya dia segemuk ini. Iya nak, kenapa panekukmu mahal banget sih? Ayo pergi, ini penipuan. Berdagang di sini dengan harga begini, ayo kita pergi. Semua orang jangan buru-buru. Coba dulu satu, nanti kalian akan tahu aku. Apakah seharga atau tidak? Lihat tubuhku. Bukankah ini justru membuktikan bahwa masakanku enak banget? Apakah ini bayar? Gratis kok, tidak bayar. Silakan semua coba gratis. Berikan aku satu. Ini. Rasanya enak banget. Kamu pintar banget nak, bagaimana cara bikin panekuk ini? Lebih enak daripada yang dibuat restoran pemerintah. Gak buat telur. Aku juga mau, aku juga mau. Jangan buru-buru ya. Aku mau buat apa tuh? Aku melakukan anak buahku di Moskwa. Ini 2 milikmu. Harga aslinya 6 sen, saya kasih harga 5 sen saja. Terima kasih banyak, terima kasih. Kamu mau berapa? Satu persatu ya? Oke, ini, ambillah. Beri saya beberapa lagi dong. Maaf sekali, panekuknya sudah habis terjual. Ini baru sore, sudah habis aja? Kamu akan datang lagi kan? Tentu datang. Besok saya akan bikin lebih banyak. Jamin kamu bisa dapatkan. Oke. Cuma setengah hari sudah bisa dapat untung lebih dari 3 yuan. Setelah dikurangi biaya bahan, untung bersihnya 2 yuan. Gaji buruh wanita di pabrik tekstil sebulan. Cuma lebih dari 20 yuan loh. Susun Wei. Ini emas pertamamu. Berhasil. Comrade Zuo sudah 2 bulan kembali ke kota. Sebentar lagi kalian akan menikah, dia tidak kunjung balik. Menurutku, dari awal tidak seharusnya kita setujui Comrade Zuo kembali ke kota. Seperti melepaskan kelinci terbang, sekali dilepas pasti lari, mana mau dia balik lagi. Kalau jadi aku juga lari, siapa yang tahan? Setiap hari melihat perempuan gemuk setiap hari. Waktu makan. Ayo. Baik. Kak Yunshuan, sisakan sedikit untukku. Kak Yunshuan, Kenapa kamu sembarangan ambil ketel orang? Susun Wei, masakan apa ini? Kenapa pedas sekali? Kita semua ambil nasi dari panci yang sama. Kenapa yang lain gak kepedasan? Cuma kalian berdua? Coba lihat diri kalian sendiri. Sejak datang ke sini, aku belum pernah makan. Masakan senak ini. Kalian sengaja, ya? Kiao King, jangan cari masalah lagi. Kalian? Nasi ini harus kalian habiskan. Kalau enggak, aku lapor ke ketuaku. Bilang kalian buang-buang makanan, potong poin kerja kalian. Kamu, Susun Wei, kamu. Kiao King. Makanlah. Paman, lihat, perbaiki 3 rumah besar ini. Kira-kira butuh biaya berapa?
Balok utama sudah lapuk, harus diganti. Satu rumah 200. Total 600, tidak bisa dikurangi. Tidak masalah. Cuma, Paman, tolong cepat-cepat, selesai sebelum aku gelar pesta pernikahan. Oke, Paman panggil lebih banyak orang, kerjakan semalaman. Terima kasih, Paman. 600, cukup buat nikahi seorang istri. So, Nona, keluargamu sedang perbaiki rumah? Iya. Ini kan sebentar lagi mau nikah, gelar pesta. Paling nggak halaman ini. Musik. Kamu perbaiki rumah, gelar pesta. Dapat uang dari mana banyak sekali? Betul. Beberapa waktu lalu ibumu masih cari pinjaman. Iya. Hasil usaha. Usaha apa yang bisa dapat sebanyak itu? Cuma jualan di pasar kabupaten. Sekarang banyak yang begitu. Jualan bisa dapat sebanyak itu? Betul. Su, Nona. Sunwei, kamu tahu kan? Kakakmu sakit-sakitan, aku di rumah masih ada. 2 anak yang harus dihidupi. Kalau ada cara cari uang, ajak juga kakak ipar. Tidak masalah, pasti ajak kalian. Itu bagus sekali. Maafkan kami jika ada yang salah di masa lalu. Susunwei, si pelacur gemuk yang pemalas. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Pasti dia melakukan hal kotor yang tidak bisa dilihat orang. Jangan biarkan aku menangkapnya. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Kakak Jing Cheng, kemana kamu mau pergi? Sudah 2 bulan berada di kota, aku akan kembali ke desa. Apa yang bagus dari wanita desa itu? Kenapa selama ini kamu masih selalu memikirkannya dan tidak bisa melupakannya? Yunia. Dia adalah istriku, kamu tidak boleh memanggilnya seperti itu. Tapi desa sangat susah. Ayahku bisa membantu kamu. Benarkah? Tidak perlu. Sampaikan terima kasihku kepada Paman Yun. Menurutku, pergi ke desa itu hal yang bagus. Kata Kim Peng, kakak Jing Cheng dan gadis desa itu akan menggelar pesta pernikahan hari ini jika dia ketinggalan kereta. Dia tidak akan datang tepat waktu. Aduh. Perutku sakit sekali. Ada apa denganmu? Bisakah kamu mengantarku ke rumah sakit? Yunia, apa yang terjadi padamu? Tolong selamatkan aku. Apakah aku akan mati? Tahanlah, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan kamu bersama dengan gadis desa itu. Selamat atas pernikahannya. Terima kasih banyak. Silakan urus dulu. Baik, baik. Silakan urus urusanmu dulu. Sunwei, di mana Comrade Zuo? Kok belum kembali? Pesta pernikahan sudah mulai. Bu, dia sudah bilang. Dia akan kembali. Kamu ini nak. Kenapa setiap hari tidak panik sama sekali? Keluarga dan temanku sudah semua datang, jika dia tidak segera kembali. Keluarga kita tidak bisa malu seperti ini. Ayo makan kacang di pesta pernikahan. Baik, baik, makan kacang. Ini kacang untukmu, jangan buat onar ya. Tahu, ibu sudah memberitahu kami, hari ini pengantin lari. Suruh kami patuh, jangan buat ibu lebih sedih lagi. Pengantin wanita terlalu gemuk, jadi lain pengantin pria. Ngomong apa sih? Mana ada pengantin pria kabur? Kalian berdua, anak kecil, nanti aku pukul kalian. Jangan asal ngomong. Anak kecil itu ngomongnya bener kok. Hari ini, semua kereta dari Beijing sudah lewat jadwalnya. Kamerat Zuo Jingchen belum muncul juga. Ya jelas dia enggak datang, kabur dong. Ngapain diatur-atur? Dia balik atau enggak? Urusan kalian berdua apa? Emangnya urusan kalian? Susun Wei, kami cuma peduli sama kamu. Kamu ini si gendut, sampai Zuo Hiking aja nggak mau kamu. Hidup kamu ke depan gimana? Gimana apaan? Kalian berdua keluar. Rumah kami enggak terima kalian. Iya, ini hari bahagianya orang. Kalian ngomong gitu. Bibi, anak sendiri kayak apa? Kamu enggak tahu? Enggak ada perasaan? Kalian berdua, sampah dari mana? Mulutmu bau banget. Keluar, kamu gila, Susunwei. Keluarga kamu sekarang jadi bahan tertawaan sedesa. Hari pernikahan, pengantin prianya enggak datang. Si gendut, kamu mau nikah?
Aku suruh kamu nikah. Coba berani sentuh. Lu Yunshuan, sini bantu. Pengecut. Si gendut sialan, pantas enggak ada yang mau. Siapa bilang nggak ada yang mau dia? Ya ampun, ini apa? Sepeda, mesin jahit, radio. Aku cuma lihat ini di rumah kepala desa. 3 putar 1 bunyi juga enggak sebanyak ini. Ini, semua ini. Semua mahar aku untuk keluarga Su. Jing Cheng, ini terlalu boros. Ada apa sih? Semua nikah sama aku? Tentu aja nggak ada. Alasan buat rendahin dia. Penampilan hari ini keren banget ya. Masa sih? Bukannya keretanya udah lewat? Kami enggak keburu kereta. Tapi kami punya mobil. Mobil kecil ini juga punya kalian? Iya dong, ini mobil kakakku. Ini mobil kecil ya? Cantik banget Xiu Fen. Kamu beruntung, mantunya royal. Kan aku bilang Sun Wei beruntung, nikahnya bagus. Nikahnya lebih baik dari anaknya Pak Er. Tentu saja. Ahli Nujum bilang nasibmu bagus sekali. 8 karaktermu sangat baik. Membawa keberuntungan untuk suami? Mana mungkin. Kawan Zuo, cuma seorang pemuda terpelajar yang turun ke desa. Dari mana dapat uang sebanyak ini beli barang-barang bagus? Menurutku, pasti kamu yang mencurinya. Kawan Zuo, ini salahmu. Pura-pura kaya, tapi mencuri itu melanggar hukum. Kalian ngomong apa sih? Kakakku, mana perlu mencuri? Pemuda terpelajar Zuo. Sekaya ini, masih mau kawin di keluarga Su? Mereka suami istri saling mencintai. Tinggal bersama kenapa? Kalian menuduh tanpa bukti, merusak nama baik orang. Aku akan lapor kalian atas tuduhan palsu. Lapor apaan? Aku salah apa? Barang-barang ini, semuanya dibeli kakakku pakai. Kupon yang ditukar. Dibilang beli, siapa percaya? Buka mata kalian yang buta ini, lihat baik-baik. Ini semua adalah faktur pembelian. Tuduhan palsu hukumannya mulai 3 tahun. Ayo, aku cari ketua kalian. Jangan dengar dulu. Dengar dulu, kita kan orang berpendidikan. Orang berpendidikan? Jangan apa? Kalian berdua siapa namanya? Kalau tidak cari ketua, aku ke kantor polisi saja. Jangan dong. Sudah, Kim Peng. Pergi. Kak, cepat perkenalkan aku sama kakak ipar. Pasti cantiknya kayak bintang film. Ini kakak iparmu. Su Sun Wei. Hah? Salam kakak ipar. Kak, kamu bercanda ya? Yang ada pacar dari kecil bagus. Nggak diambil, malah cari cewek desa gedut kayak gini? Kamu ngomong apa sih? Cepat bawa barang-barangnya masuk. Pergi. Oke. Kak, kamu baik-baik aja? Sebenarnya kamu mau ngomong apa? Nggak ada. Kerjakan tugasmu. Pergi. Jangan-jangan mata kakakku bermasalah. Apa aku perlu cari dokter buat periksa matanya? Maaf, aku pulang terlambat. Selama ini, kamu sudah menderita. Barang-barang ini, semuanya kubeli untukmu. Sadel sepedanya. Sudah kusetel sesuai tinggi badanmu. Terima kasih. Dia benar-benar kembali dan sangat memperhatikanku. Baik hati dan tampan, ini sepadan. Ini. Aku lihat cewek di kota kalau menikah. Pasti pakai ini, kamu. Kamu juga harus punya. Ya ampun. Segede ini. Nggak sampai 10 gram ya.
Kalau dipakai, kayak orang kaya baru yang norak. Ukurannya, aku ukur diam-diam pas kamu tidur. Tenang, aku pasti nggak akan bikin kamu tersinggung. Oke. Era ini benar-benar polos. Bilang seumur hidup kayak beneran. Seumur hidup. Dasar bebal, kamu berani bilang, aku aja nggak berani percaya. Aku akan baik-baik sama kamu. Iya, iya, iya. Udah malam, tidur aja. Oh, waduh. Muka kayak gini, kalau nggak dikasih ratusan juta, malu keluar. Aku ini siapa? Bisa tidur sekasur sama dia. Aku mau jual martabak. Aku telat, udah nggak sempat. Aku suruh Kinpeng anterin kamu. Kakak ini mata manusia, norak dan gendut. Suka apanya sih, beliin 3 barang besar. Pulang buat nikah sama dia. Jalannya agak bergelombang ya. Iya, di desa memang gitu. Kamu dekat banget sama Jincheng. Pasti udah kenal lama ya. Dulu dia kerja apa? Nggak ada apa, cuma nganggur di rumah. Udah mulai nanya-nanya nih, kakak ini turun ke desa. Keluang dipecat, tapi sebenarnya latihan. Aku udah janji. Jaga rahasianya. Nggak percaya aku. Nggak ngasih tahu apa-apa. Aku tahu, kakak pasti ada kelemahan. Di tangan cewek desa ini, jadi terpaksa. Nikah sama dia. Kakak ipar, kakakku dari dulu pengen balik cari kamu. Beneran? Iya dong, bahkan teman kecilnya. Juga nasehatin dia jangan balik, tapi dia nggak dengerin. Teman kecilnya itu, nggak cuma cantik. Tapi juga kuliah kedokteran, banyak yang ngejar, tapi dia cuma suka sama kakakku. Dek, martabak 40 yang aku pesan kemarin, udah jadi belum? Sudah semuanya siap untukmu, di keranjang. Bayar. Terima kasih. Oke, besok aku ambil. Hang. Mbak, besok tolong sisakan 50 martabak untuk bengkel kami, ya. Martabak buatanmu, sekali coba, terus pengen lagi. Tenang, pasti disiapin. Datang tepat waktu aja. Aku kasih 1. Terima kasih. Masih ada lagi? Di tempatku juga banyak orang. Bisa. Asal bilang, pasti cukup. Oke. Datang ya, Tante. Ini yang disisain buat Tante. Baik, baik, baik. Habis semua terjual. 200 lebih martabak, mana mungkin habis sebentar? Bohong aja nggak mikir. Cewek desa ini nggak jujur banget. Kinpeng, terima kasih ya hari ini. Bawa aku jualan martabak. Warna dagingnya. Kok gini? Mau makan? Lumayan, agak asin. Kalau nggak enak, jangan dimakan. Tunggu kakakmu pulang, cari dia aja. Kamu.
Udah mandi? Mau belajar? Nggak usah, urusin aja urusanmu. Ada yang perlu dibantu? Wah, cowok ganteng di depan mata. Ini ujian berat buat niatku. Aku lagi ada ide mau berbisnis. Bantuin aku mikirin, dong. Bagus, itu ide bagus. Akhir-akhir ini, aku jualan martabak di kota. Nggak banyak sih. Biasanya setengah hari udah habis. Dan pelanggan tetap juga banyak, jadi pemasaran udah terjamin. Ada pabrik juga nawarin kerja sama jangka panjang. Cuma, sendirian nggak sanggup. Jadi, pengen cari kios. Biar bisa dapat untung lebih. Gimana? Menurutmu? Hah? Apa? Cari uang pakai kemampuan sendiri, tentu aja bagus. Aku dukung. Kamu juga setuju ini bagus, kan? Iya. Bahkan aku sudah survei alamatnya, lokasinya dekat dengan pabrik. Nanti kita butuh seseorang untuk membantu. Begini saja. Ambil ini. Apakah ini cukup untuk menyewa sebuah toko? 1.000 yuan? Banyak banget. Tidak, uang ini tidak bisa aku terima lagi. Aku juga sudah dapat untung dari jualan kue dadar. Uang ini bukan cuma cukup sewa satu toko, bahkan cukup untuk beli pun. Ambil saja. Uang yang kamu dapat itu, kan masih butuh untuk beli bahan baku. 300 yuan yang kamu pinjamkan ke Comradelu. Itu juga uang yang kamu pinjam dari orang lain. Lunasi semuanya. Lagi pula, berbisik butuh modal awal kan? Tapi kamu sudah pernah memberiku 1.000 yuan. Itu uang lamaran. Beda. Begini saja. 1.000 yuan ini. Dianggap sebagai modal sahamku. Akhir tahun kamu bagi untung ke aku. Bagaimana? Oke, jadi anggap kamu masuk saham. Tapi dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Aku pulang kampung kali ini, ambil sedikit. Aku ingat. Kondisi keluargamu juga biasa saja kan? Apa sama seperti terakhir kali, kamu melakukan pekerjaan yang tidak bisa? Diberitahu orang lain? Aku ngerti. Tapi sekarang aku juga perlahan-lahan dapat untung, pekerjaan berbahaya seperti itu. Jangan lakukan lagi nanti, aku akan menafkahi kamu. Kamu menafkahi aku? Iya, Oke, biar kamu yang menafkahi aku. Senyuman cantik itu harganya 1.000 emas, orang kuno memang tidak bohong. Ayo, kita lihat-lihat. Nona, lihat toko saya ini. Meja dan kursi ini semuanya boleh kamu pakai, kalau menurutmu. Cocok, sewa minimal setengah tahun, deposit 1 bulan bayar 6 bulan, sewanya per bulan. 30. Totalnya 201, tolong hitung. Sungguh cepat memutuskan, lokasi saya ini sangat bagus. Penjual bakpao yang sebelumnya di sini, dia dapat untung banyak. Sudah pindah ke ibu kota provinsi. Kalau begitu, aku harus lebih sukses dari dia. Ayo kita tanda tangani kontrak. Oke. Saya pergi dulu, semoga kamu berhasil berbisnis. Terima kasih, bos. Di depan pintu nanti pasang kompor, di dalamnya. Taruh beberapa meja kursi, nanti bisa dibawa pulang makan. Atau duduk di dalam toko makan. Di dalamnya taruh dapur. Nanti jual makanan cepat saji, praktis dan murah. Kukira kenapa dia akhir-akhir ini punya banyak uang. Ternyata main spekulasi dan menggelapkan. Kak Yunshuan, kita laporkan dia. Tidak boleh. Lihat, di jalan ini banyak yang berdagang, dan aku dengar. Kebijakan dari kota sudah turun. Sekarang sudah tidak dilarang, semua orang bebas berdagang. Ini sudah tidak bisa menangkap kesalahannya. Lalu gimana? Lihat dia cari uang begitu saja? Tidak. Ada ide. Harus cari orang lagi buat rak makanan cepat saji.
yang baru datang. Kamu yang sewa kios ini? Iya. Ada apa? Kamu tahu aturan tidak? Lihat bos kita. Bahkan tidak tahu kasih segelas air. Maaf ya, saya belum buka nih. Kalau mau makan apa, saya buatkan. Belum bayar uang keamanan. Mau buka? Toko kamu ini, sebulan Rp30 uang keamanan. Kalau tidak bayar, minggat sekarang juga. Kenapa aku tidak pernah dengar? Di sini harus bayar uang keamanan? Sekarang kamu tahu. Bayar atau tidak? Cepat minggat. Nanti aku panggil kantor polisi. Tidak bayar ya? Hancurkan. Berhenti. Memang agak gemuk, tapi bagian yang harusnya berisi. Lumayan juga. Tidak belajar yang baik, malah belajar jadi bajingan. Coba lihat lagi. Dasar kau. Siapa yang berani ganggu dia? Enggak, Kamu tidak apa-apa? Kamu siapa? Masih mau minta uang keamanan? Tidak lagi, Kak. Lepaskan kami, saya janji nanti. Tidak berani datang lagi. Kalau barang-barang yang rusak ini, Kami ganti uang. Cepat, ambil uangnya. Kakak ipar, kami sudah tahu salah. Nanti, toko kakak ipar, kami yang jaga. cepat pergi. kamu keren banget. Aku. Sial, nggak sempat. Ini, makanannya mana? Maaf ya, aku telat. Susun Wei, kamu telat 10 menit penuh. Para pemuda terpelajar ini kerja tiap hari, capek banget. Pulang kerja, lihat kompor dingin begini, kamu di mana? Maaf, hari ini ada urusan yang tertunda. Aku langsung masak untuk semua orang. Nggak usah. Emang aku nggak tahu kamu ngapain? Kamu jam-jam ke toko di kota kabupaten. Buka toko jual martabak. Kapan dia jualan martabak? Baru-baru ini. Rumah di kampung aja dibangun, dapat banyak uang. Jual martabak sih biasa, tapi cuma mikirin duit sendiri. Sama sekali nggak mikirin kemauan orang lain, ini masalah. Jadi serius kan? Dengar ya. Kami nggak akan makan masakan anjing kapitalis. Betul. Masa cuma mikirin diri sendiri? Nggak belajar yang baik, malah tiru kapitalis. Eksploitasi rakyat. Hari ini beneran ada urusan tertunda. Aku sengaja nggak telat, aku janji sama kalian. Nanti, pasti nggak bakal telat lagi masak. Siapa percaya? Sekarang siapa yang dagang, nggak cuma mikirin. Urusan keluarganya sendiri, mana mungkin kamu masih sempat. Masak buat kita dengan baik? Iya, sekali ada, pasti ada lagi. Gimana kami percaya sama kamu? Kalau gitu, menurut kalian gimana? Tutup tokonya. Tenang-tenang aja. Masak buat semua orang. Kalau aku bilang nggak, Ia dipecat dari kerja dapur, terus tulis pernyataan. aku cuma mau kasih kalian makan enak. Nggak pernah main-main. Hari ini cuma telat 10 menit. Perlu kasih aku tuduhan segitu beratnya? Kayaknya, ada yang sengaja. Mau rebut kerjaan masak. Kyoking, menurutmu gimana? Siapa yang mau rebut kerjaanmu? Kan kamu sendiri yang salah duluan. Sudahlah, sudahlah. Jangan ribut lagi, tidak pantas begini. Su, anak perempuan. Lihat, masalah ini kan akhirnya tidak bagus pengaruhnya. Begini saja, lihat. Nanti kerja di kantin, kamu jangan lakukan lagi. Serahkan semua pada Kyoking. Tentu, kalau tidak setuju, ya rapat umum. Tulis pernyataan perbaikan. Sudah tahu dari dulu. Tunggu saja momen ini. Baik. Nanti kerja kantin ini. Saya tidak lakukan lagi. Lihat. Duduk. Anak gendut, hari ini masak apa enak untuk sekretaris? Cepat sajikan. Hari ini, saya masak sup ayam kampung. Ada sawi tahu. Sup ayam enak ya. Kenapa hari ini kamu, mana anak gendut?
Nanti kantin, saya yang urus. Sudah, kamu bawa tahu ke sini. Makan tahu. Kamu juga makan lawang. Kenapa masakan ini bau daun busuk? Kantin kita para intelektual muda ini. Bisa makan sederhana, bisa makan hambar. Tapi harus jamin sehat, kamu tidak baca koran ya? Koran bilang, makan daun busuk, bisa bahaya kesehatan. Sekretaris, mungkin yang kerja tidak hati-hati. Begini saja, kamu makan ayam. Kamu makan saja, perut saya juga tidak lapar. Saya ke desa Pingan kita, observasi sudah beberapa waktu. Menurut aturan, saatnya saya pergi observasi desa lain. Sekretaris, jangan buru-buru pergi, desa Pingan kita. Masih ada beberapa tempat belum diobservasi, lawang. Tahu maksudmu, kita, kan bisa dibilang. Teman lama bertahun-tahun, nanti, kalau ada yang bisa bantu kamu, pasti saya bantu, cukup sampai sini. Sekretaris. Ada apa, mana anak gendut? Di mana orangnya, siapa yang masak? Nanti, saya yang masak, Susun Wei. Dia di luar, buka toko sendiri, tidak sempat urus. Operasi kantin kita, nanti saya yang urus. Lawang, siapa suruh ganti dia? Bukan. Saya sengaja suruh anak gendut datang masak untuk sekretaris. Sudah bekerja untuknya selama ini, hanya untuk membuatnya setuju. Pembangunan jalan dari desa kita, kamu berperan besar. Kamu malah melepaskan dia pergi? Orang itu tidak menginginkan apapun. Hanya ingin makan makanan yang enak. Tapi lihat kelakuanmu. Bagaimana ini? Lawang, tenang dulu. Kita bisa pikirkan cara lain. Bagaimana di sana? Ya, aku katakan, jika proyek ini gagal, kalian berdua adalah penjahat bagi desa Pingan. Sekretaris, kamu tidak perlu terus bekerja. Ayah, Diam. Apa yang kalian datang ke sini untuk? Duduk. Pekerjaan di kantin, bukannya aku sudah serahkan ke Kiao King? Gadis gemuk, tidak, salah. Lihat mulutku ini, bicara salah. Kawan Su. Ini sedikit hadiah kecil, tidak seberapa. Semua karena kalian memasak Kiao King tidak bagus. Sudah membuat Sekretaris San tidak senang, bisakah kamu pergi memohon kepada Sekretaris San agar dia tetap tinggal di sini? Siapa yang salah? Siapa yang menyelesaikannya sendiri? Aku sudah punya usaha kecil sendiri, sudah mengganggu pekerjaan kantin. Aku tidak punya kemampuan untuk membujuk sekretarisan. Tidak apa-apa, mari makan semangka, makan semangka. Ini semua salah Kiao King. Kosok. ayah, apa yang salah dengan diriku? Aku sudah memasak ayam kampung untuk sekretarisan. Apalagi yang harus aku lakukan untuk menjamu dia? Menurutku itu cuma sekretarisan yang cari masalah. Dan lagi, jelas-jelas dia yang terlambat. Aku sama sekali tidak. Cukup. Kenapa kamu harus menuduh kawan Su dan juga merebut pekerjaan untuk memasak di dapur? Masakanmu sendiri jelek rasanya. Apa kamu tidak tahu? Lihat sekarang. Sudah membuat Sekretaris San tidak senang, bahkan sampai membuat dia marah dan pergi. Sudah, Sekretaris Kiao. Masalah kalian ayah dan anak, selesaikan di rumah, jangan berdebat di rumahku. Kawan Su. Bukan, gadis keluarga Su, paman mohon sekali sama kamu. Tolong bantu paman ya, Sekretaris San memang suka makan masakanmu. Sekretaris San sekarang memiliki indikator pembangunan jalan. Kalau desa kita punya jalan, bukan cuma dapat subsidi, tapi jalannya juga lebih nyaman. Ini urusan besar buat desa kita. Serius banget masalahnya. Kiao King malah nyuruh preman ke toko saya bikin onar, sengaja bikin saya telat. Dia yang nggak paham. Pembangunan jalan desa itu urusan besar, menyangkut semua orang. Saya coba cari jalan tengah, tapi Katakan, apa masalahnya? Paman setuju semua. dia sengaja bikin saya telat, malah nyuruh preman ke toko saya yang rusak. Suruh dia minta maaf. Nggak mau, Minta maaf. nggak mau. Minta maaf. Ayah? Nggak mau. Kamu ngapain sih? Kamu mau minta maaf atau enggak? Maaf. Susun Wei. Terus, di kantin, buatkan saya kompor terpisah. Lihat saya mau istirahat. Enggak masalah. Urusan sekretaris desa ini. Serahkan ke saya. Sekretaris Desa San, gimana rencanamu? Ayah beranak keluarga Kiao ini memang nggak benar caranya. Awalnya saya nggak mau bantu mereka. Tapi seperti kata pepatah, kalau mau kaya, bikin dulu jalannya. Ini bagus banget buat desa. Bagaimanapun juga, saya harus coba. Istri saya. Hatinya memang baik. Katakan, gimana caranya biar sekretaris desa San berubah pikiran? Nggak tahu juga dia suka apa. Dari pengalaman bergaul dengannya.
Sekretaris desa San orangnya sangat jujur, pelayan rakyat yang baik. Dia pasti nggak mau terima barang seujung jarum pun dari rakyat. Meski dikasih barang yang dia suka, dia nggak bakal terima. Iya juga. Sekretaris desa San perhatian sama makanan. Dan juga perkembangan desa. Menurutmu, apa yang lebih dia perhatikan, mungkin di bidang ini? Saya ada ide bagus. Apa idenya? Walaupun sekretaris desa San sangat jujur, dan dia nggak akan terima barang dari rakyat, kalau mau pegang seseorang, harus pegang dulu perutnya. 2 hari lagi, kita bisa siapin meja makan enak di depan gerbang desa. Pintu gerbang desa itu jalan yang pasti dia lewati tiap hari pulang pergi kerja. Dia lihat kita masak enak-enak, pasti datang. Cicipin makanan yang kita masak nanti. Kita bisa manfaatkan kesempatan itu. Bulu matamu. Panjang banget. Kalau gitu, aku lanjut ya. Kita kasih tahu rencana kita padanya. Siapa tahu dia setuju. Susun Wei, tampan, bisa diandalkan. Berotot 8, jago berkelahi, kamu dapat pria langka. Dasar gadis bodoh, jangan cuma melamun. Sayang, lagi masak apa? Wanginya. Oh, Bapak Sekretarisan. Sudah makan? Mau ikut cicip? Tidak usah. Tidak boleh terima apapun dari rakyat. Beneran nggak mau? Ini daging segar, pagi-pagi aku beli di koperasi. Ada terong baru petik, sama jeroan. Ditaburi bumbu ini. Wah, wanginya. Iya, Ambil. nggak mau. Kamu ini. Aku mau buka lapak, Bapak Sekretaris. Coba dulu cicipin. Kasih saran. Kalau nggak cocok, bayar modalnya aja beberapa sen. Ini kan bukan terima dari rakyat. Baik, aku coba. Kawan Su, masakanmu nggak perlu diragukan lagi. Lebih enak dari restoran negara, asli. Terima kasih pujiannya, Bapak Sekretaris. Cuma, lapakku ini bisa jalan atau enggak? Ya, Ada masalah apa? Kesulitan? desa Ping'an kita terlalu terpencil. Ke kota kabupaten. Beli bahan susah. Kalau mau jualan di kota, lebih sulit lagi. Kalau ada jalan yang lebar dan bagus, pasti enak. Iya. Di desa, kalau mau makmur, harus bangun jalan dulu. Kalian berdua pintar. Kesadaran berpikirnya juga tinggi. Bapak Sekretarisan, sudah. Aku udah lihat kamu sembunyi di sana. Kamu juga bisa aja suruh pasangan muda ini jadi juru bicara kamu. Kok bisa mikir begitu? Ya sudah, desa butuh lebih banyak orang seperti kalian. Makmur pasti lebih cepat. Nanti aku pulang, langsung urus kuota pembangunan jalan. Sudah disetujui untuk kalian. Bagus sekali. Terima kasih, Sekretaris. Berbisnis kecil itu bagus, bisa dibilang juga berkontribusi untuk negara. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan, Sekretarisan. Gadis ini bagus. Nanti akan dari masih akan saya sarankan padamu. Kalau Sekretaris San sudah bilang begitu, usaha kecil ini kalian kerjakan dengan baik ya. Tidak masalah, kepala regu. Gosong, gosong. Memang kamu yang pintar. Otaknya memang cerdas. Kalau jalan ini nanti jadi, itu akan jadi sebuah hal indah yang nyata dan besar. Masih bos Su yang kesadarannya tinggi. Hidup itu kan dijalani. Kita harus semakin baik. Kita semakin baik. Nanti, apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukungmu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Karena kamu istriku.
Tahan minumnya payah, bilangnya jago. Benar-benar menguji rakyat. Maaf, kamu tidak apa-apa? Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku istirahat sebentar. Kamu istirahat dulu. Aku masak. Ada apa? Selalu ada perasaan dipaksa jadi pria baik-baik. Susun Wei, kekuatan hati yang kamu banggakan itu. Mana? Sun Wei, martabak sudah jadi? Sudah. Ini masak apa? Kakak ipar. Yun yang minta aku bawa barang untuk kakakku. Yunya siapa? Aku pernah bilang, tumbuh besar bareng kakakku. Teman masa kecil. Sekarang dia hebat loh. Nanti kerja di rumah sakit kabupaten. Oh iya. Nanti juga akan datang bantu desa kalian. Taruh barangnya saja. Nanti kakakmu pulang, akan aku berikan. Kak, Uang ini, tolong berikan ke Yunya. Bilang saja barang-barang itu yang kubeli. wah jangan gitu kak. Ini kan niat baik orang. Ambil aja. Jangan bantuin dia bawa-bawa barang lagi. Kalau dia kurang apa? Aku sama istrimu bakal beliin bareng. Kak, beneran suka sama cewek desa itu? Itu istriku. Kalau nanti masih nggak hormat sama kakak iparmu, jangan salahin aku sebagai kakakmu. Dari kecil bareng, tumbuh besar bareng, terus dikasih hadiah. Ditungguin pula. Niatnya kelihatan banget. Semua orang pada tahu. Ada apa? Jangan-jangan Kinpeng nggak becus ngerjain tugas? Kita nikah cuma kebetulan aja. Aku harus menghormatinya, harus bisa nahan diri. Sun Wei, jago banget kamu. Kapan-kapan ajarin aku dong. Sama-sama. Adonan kulitmu bagus nih. Kayaknya kerja kalian gak capek-capek amat ya. Sampai masih sempat bantuin Sun Wei bikin bakpao. Semua laki-laki di desa lagi perbaikin jalan, kata ketua regu. Nggak boleh biarin orang kerja dengan perut kosong. Makanya anak-anak kota yang di desa disuruh bantuin. Kalau nggak mau diam, ya sini bantuin bikin. Atau pergi kerjain tugasmu sendiri. Sombong apa sih? Cuma dapat perhatian ketua regu doang. Sun Wei, aku dengar teman masa kecil Kiri, Zuo, mau datang nih. Dia itu mahasiswi cantik, segar bugar. Kamu aja berani-beraninya ngerampas perhatian Kiri. Dia itu dokter di kabupaten loh. Itu baru pasangan yang sepadan, cocok banget.
Gendut amat sampai jalan aja nggak kelihatan. Mau bandingin sama teman masa kecilnya? Mendingan mundur aja dari sekarang, biar nanti pas dia dateng. Nggak malu-maluin. Awas gua gebuk lu. Mau cari mati ya? Oke, gua kabulin. Ada-ada aja. Ketua regu, dia mukulin orang. Ketua regu, warga kota Kiau udah sana-sini ngomongin aku sama Kiri. Udah gitu. Hari ini tahu semua pada sibuk, malah bikin onar di dapur. Sampai masakan kita tumpah semua. Ini kan mau dikirim ke tempat perbaikan jalan. Buat dimakan semua orang. Itu kan kamu sendiri yang gendut sampai jatuh. Ada hubungannya apa sama gua? Aku enggak, Pak Ketua. Saudari Kiao King. Sengaja ngelangin kaki saudari Su. Aku bisa jadi saksi. Dia juga ngefitnah pernikahan saudari Su sama saudara Zuo. Beneran? Aku enggak. Masih bilang nggak, udah ada saksi, masih ngeles. Pak Ketua, kalau semua orang kayak dia, ngerjain rekan yang turun ke desa, rusakin pernikahan rekan. Nanti, siapa lagi yang berani bantu bangun desa Ping'an kita? Kiao King, kamu itu tukang onar. Bisa nggak diam-diam aja? Aku enggak. Masih ngeles? Semester depan, bersihin kandang babi. Kurangi 25 poin. Bersihin kandang babi. Nggak tahu izin cuti bakal disetujui apa nggak. Tapi toko lagi direnovasi, harus ada yang jaga. Perlu juga ke kota buat survei. Oke, aku ngerti. Baiklah. Dah ya. Ada apa? Pak Ketua, aku ada urusan pribadi. Perlu keluar Oktober 15 hari. Selama ini, kantin pemuda terpelajar tolong diatur orang lain. Itu hal kecil, selama ini. Kamu udah latih beberapa orang. Masakannya, meski nggak sebagus kamu, masih lumayan. Justru kamu, di luar hati-hati ya. Makasih perhatiannya Pak Ketua, aku balik langsung. Ke kantin lapor. Hati-hati di jalan. Makasih Pak Ketua. Nebeng aja, gratis. Terima deh, meski nebeng, bayar itu wajar. Lagi pula aku ini orang. Nggak suka ngutang budi. Pengen lihat Zuo Jingcheng nikahin cewek desa kayak apa. Kamu, sini bentar. Teriak apa? Kamu tahu pemuda turun ke desa? Rumah saudara Zuo Jingcheng. Jalannya gimana? Kamu cari saudara Zuo? Aku sama saudara Zuo. Dari kecil udah dekat. Sekarang aku turun ke desa, mau jenguk dia. Jatuh Zuo Jingcheng-nya. Teman kecil dekat itu. Adik. Dengar-dengar Kak Jingcheng udah nikah. Pasangannya. Orang macam apa dia? Dia itu. Gendut 200 jin, kalau bukan karena awalnya. Comrade Zuo. Tapi kalau kamu mau cari dia belakangan ini, mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Dia sudah izin cuti keluar kota, sudah beberapa hari. Pasti dengar aku datang, jadi sengaja bersembunyi keluar. Seorang gadis desa gemuk, apa yang bisa dibandingkan denganku? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Belum pernah lihat, dia bukan orang desa. Kakak Jingcheng, aku datang ngirim makan untukmu. Zuo Ziking, istri kamu datang cari kamu nih. Zuo Ziking benar-benar beruntung, tidak tahu apa makanan enak yang dibawa kakak ipar untukmu. Mata rakyat jelas melihat gadis desa gemuk itu. Mana pantas untuk kakak Jingcheng kita? Kakak Jingcheng, kenapa kamu memperkenalkan aku ke mereka seperti itu? Menyebalkan. Kamu datang untuk apa sih? Bukannya aku sudah suruh Kim Peng memberitahu kamu ya? Aku datang ke pedesaan untuk mendukung pembangunan. Lihat ini makan yang aku buat khusus untukmu. Tidak perlu. Nona, tolong minggir sebentar. Kamu menghalangi aku ngasih makan, Kak. Suamiku. Kamu siapa? Aku udah buat daging sapi tumis favoritmu. Terima kasih. Panas nggak kepanasan? Tunggu, dia adalah Comrade Su. Kamu tidak dengar dia bilang. Comrade Su adalah suaminya. Itu Su Sun Wei kan?
Kenapa tiba-tiba Mari, menjadi secantik ini? Apa jangan-jangan mata saya yang kabur? cepat makan. Nanti sebentar lagi harus kerja. Sudah lama dengar desa Ping An, ada teman yang masaknya sangat enak. Ternyata memang benar, Comradesuo bisa makan setiap hari masakan. Comradesu. Benar-benar sangat beruntung. Silakan. Ini milikmu. Terima kasih kakak Zuo, terima kasih kakak ipar. Benar-benar iri kakak dapat kakak ipar. Wangi banget, kalau nanti bisa makan setiap hari. Masakan kakak ipar itu bagus banget. Kalau kalian mau makan masakanku, boleh kok. Besok aku masak beberapa lauk, bawa ke sini. Kalian kasih modal dikit aja. Wah, bagus banget mbak. Asal mbak mau bawa jual. Kami pasti gak bakal bikin mbak rugi. Gini, nggak capek, Mbak? Jangan remehin nasi kotak itu. Jalan ini pasti butuh lebih dari setahun buat perbaiki. Tiap hari dikit-dikit untuk kecil tapi banyak jualan. Labanya gede banget. Hari ini kamu cantik banget. Kak Jing Cheng, aku juga bikin nasi kotak buat kakak. Nona Yunia. Kamu gak perlu ngelakuin ini buat aku. Nasi kotakmu, kamu bawa pulang aja, makan sendiri. Kak Jing Cheng, Nona ini manggil suami orang begini. Gak baik dampaknya. berdiri. Bukannya kamu bilang Kak Jing Cheng, nikah sama cewek desa gemuk? Iya. 2 bulan lalu, mbaknya emang cewek desa gemuk. Siapa nyangka? Jadi secantik ini, lebih cantik dari cewek kota. Salah kamu, bikin aku meremehkan. Masih kakakku yang punya visi jauh. Tidur? Ngapain liatin aku? Cantik. Malam ini rendam kaki aja. Hari ini capek seharian. Aku sendiri aja. Teknikmu bagus banget. Tekanannya kebesaran. Bilang sama aku. Zuo Jingcheng, kamu dari kapan mulai suka sama aku? Pandangan pertama. Tapi, waktu itu aku cewek gemuk super gede. Jangan-jangan dia suka sama yang asli? Dari pertama kali aku lihat kamu. Aku udah suka sama kamu. Aku gak jago ngomong. Tapi waktu itu kamu lucu banget, kalau diganggu bisa balas sendiri. Hitam putih jelas, berani, dan bersinar. Sejak saat itu, aku jadi suka banget sama kamu. Itu kan malam aku masuk ke sini? Ini masih disebut gak jago ngomong? Bikin kaki orang gemeteran semua. Kamu juga sangat lucu. Sayang. Restoran Sunway resmi dibuka. Selamat, selamat. Mulai hari ini, selama 1 bulan, siapapun yang makan di restoran kami, apapun yang kamu pesan, semuanya dapat diskon 20%. Bagus-bagus. Ayo kita lihat ke dalam. Ayo, silakan masuk. Silakan masuk. Bos, saya mau 1 pesan goreng sayuran liar. Siap. Sekretarisan, bagaimana kamu bisa datang? Ayo, cepat duduk, cepat duduk. Baik. Saya buatkan kamu secangkir teh.
Jangan terlalu repot. Saya dengar toko kecil kamu baru buka. Saya sengaja datang untuk mendukung kalian pengusaha perorangan. Tempat kamu ini dikelola dengan sangat bagus ya. Saya juga harus berterima kasih kepada semua orang yang sudah datang mendukung. Memang karena masakan kamu enak. Saya dengar, siang hari kamu juga pergi ke tempat perbaikan jalan di desa untuk menjual nasi kotak. Semua orang memberikan feedback yang sangat bagus loh. Saya cuma berpikir, kan saya memang harus mengantarkan makanan untuk diri keluarga saya, kalau orang lain juga mau makan. Saya buatkan saja secara tambahan. Semua orang makan dengan senang. Bekerja pun jadi lebih bersemangat, kan? Perbaikan jalan ini kan memang untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja kita tidak boleh biarkan para pekerja lapar. Kalau kamu bisa mengatasinya, saya akan minta mereka menyerahkan pekerjaan mengantarkan makanan di sini juga kepada kalian. Baik, serahkan saja pada saya dengan percaya diri, sekretaris. Baik, jadi sudah disepakati seperti itu. Baik. Setelah dikurangi biaya, dapat untung sekitar belasan yuan lagi. Susun Wei sekarang sudah tumbuh secantik ini ya. Mau makan kan? Sudah lewat jam makan, datang lagi besok ya. Liburan kuliah pulang, saya belikan sekotak kue dari ibu kota untukmu. Ucapan selamat pembukaan toko kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk ini? Kakak ini sudah jadi mahasiswa loh. Saya bisa beli apapun yang ada di ibu kota. Kamu menipu siapa? Bukannya kamu lagi menipu gadis mana ya untuk dapatkan ini? Kebiasaan buruk tidak pernah berubah. Saya dengar loh, teman masa kecil lawan jenis Zuosi sudah datang ke desa kita. Dia pasti tidak mau kamu yang orang desa kampungan seperti ini. Kamu, lebih baik-baik dengan saya saja, kita sebelumnya. Paling tidak juga pernah jadi tunangan kan. Sekarang saya juga sudah jadi mahasiswa, nanti. Binatang jijik, cepat pergi dari sini. Saya sungguhan mencintai kamu. Sekarang, jika kamu berubah pikiran, aku tidak akan peduli. Tentang masa lalu kamu dengan Zuosi King. Apa yang kamu lakukan? Sakit. Lepaskan aku. Mahasiswa bisa merusak hubungan suami istri orang lain. Jika hal ini menyebar ke sekolahmu, apakah kamu masih mau sekolah di sana? Teman Zuo, dengarkan aku jelaskan, bukan seperti itu. Pergi. Lepaskan aku. Jangan biarkan aku melihatmu lagi lain kali. Pergi. Kamu wanita yang tidak setia. Berani menggoda kakak Yunshuan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kakak Yunya, giginya saya sakit sedikit. Bisakah kamu bantu saya periksa? Sakit gigi ya, cari dokter gigi. Kenapa cari saya? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Semua ini karena marah dengan Susunwei itu. Kamu tahu kan, dia sudah punya suami sendiri. Masih mau mendekati kakak Yunshuan yang sudah jadi pacarku. Ingin mengambil kembali mantan. Apa maksud ucapan ini? Kakak Yunya, sebenarnya saya tidak berani bicara. Tapi saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Kamu tahu kan, bagaimana dia bisa menikah dengan teman Zuo? Bagaimana caranya? Dia memberi obat kepada teman Zuo. Lalu mereka berdua berhubungan, dan semua orang melihatnya. Teman Zuo, untuk tidak mempengaruhi penugasannya ke pedesaan, akhirnya terpaksa menikahinya. Saya tahu itu. Kalau tidak, bagaimana Zuo bisa menikahi gadis desa seperti itu? Nona Yun, saya rasa di sini tidak ada makanan yang cocok dengan lidahmu. Kamu pikir saya mau ke sini? Jika bukan karena saya tidak yang tumbuh bersama sejak kecil. Saya tidak tahan melihat dia jejak orang hanya karena seorang gadis desa. Jejak oleh orang lain. Nona Yun boleh bicara terus terang saja. Saya sudah kasih kamu kesempatan untuk meningkatkan statusmu. Memasak untuk tamu asing. Apakah kamu berani? Kamu cuma gadis desa kecil, mana pernah lihat dunia luar. Pasti tidak bisa masak makanan yang disukai orang asing. Nanti kamu malu-maluin dan menyinggung orang asing. Mengganggu investasi kabupaten. Bakal kau rasakan akibatnya. Tamu asing, ya? Seumur hidupku belum pernah lihat orang asing. Mereka suka makan apa? Baiklah, aku akan bantu sampai tuntas. Orang asing suka makan steak. Apa itu steak?
Apa aku harus cari sapi dulu? Katanya orang asing makan pakai pisau dan garpu. Kalau masakanku nggak cocok selera mereka, gimana? Nggak mungkin. Aku harap kau bisa tampil baik kali ini. Nanti Kak Jing Cheng bisa ajak kau keluar. Pasti bangga, kan? Bisa nggak? Pasti bisa. Terima kasih, Nona Yun. Biar kau sombong, nanti kalau buat kesalahan besar. Lihat aja kau masih bisa nempelin Kak Jing Cheng nggak? Oke, lihat caramu. Bos, kedengarannya ini bukan kerjaan bagus. Kalau gagal gimana? Bisa-bisa jadi masalah besar. Kalau kerjaan bagus, mana mungkin dia cari aku? Tenang aja. Aku punya cara. Silakan. Kepala Jiang. Ini kepala Jiang kami. Halo. Silakan duduk. Silakan. Selamat datang. Silakan duduk. Untuk menjamu tamu-tamu, kali ini kami sengaja siapkan hidangan spesial. Kokinya adalah istri Tuan Zuo. Kami juga sudah siap. Beberapa yang spesial. Hidangan hari ini. Kokinya adalah istriku. Kami sangat menantikannya. Tenang, Kak Jing Cheng. Kakak ipar pasti nggak masalah. Bos, kita gimana nih? Tamu asing susah dilayani. Kudengar kantin instansi. Karena masak untuk tamu asing, tamunya nggak puas. Dihukum semua. Jangan panik, ikuti yang kukatakan. Kau pergilakan aku dulu. Aku masak sekarang. Oke. Setiapmu kok belum selesai? Tamu asing di luar. Sudah nggak sabar nih? Sebentar lagi siap. Baik, saya akan menunggu hidangan spesial dari Koki. Kedua tamu ini alergi daging sapi. Susun Wei, kalau nanti ada masalah, kamu siap-siap masuk penjara. Ini adalah teh dari Tiongkok. Peralatan minum teh ini diproduksi di Jingdezhen. Bahan dasarnya tipis seperti kertas. Tembus cahaya. Silakan cicip. Indah sekali. Kak Jing Cheng selalu suka bicara soal keramik. Sampai-sampai bikin lapar. Kak Jing Cheng, masakan kakak ipar ini. Kok lama sekali ya? Silakan minum teh dulu. Saya ke dapur lihat-lihat. Pakaianmu keren banget. Sudah lama tidak pakai. Kamu bisa nggak? Kalau nggak, saya panggil. Koki rumah saya bantu. Tenang aja, istrimu ini jago masak kok. Kamu cantik banget. Kamu ke ruang depan saja. Oke. Suamimu terlihat sangat berkelas. Pasti keluarganya kaya ya? Nggak juga kok. Tunggu. Tadi dia bilang apa? Dia punya koki di rumah. Makanannya datang. Susun Wei, ini masakanmu? Jing Cheng, istrimu ini ngapain sih? Gimana kita jelaskan ke tamu asing? Iya, Kak Jing Cheng. Kok kakak ipar menyajikan rumput? Iya kan? Kepala Jiang, saya percaya Sun Wei. Pasti ada sesuatu yang istimewa di sini. Kak Jing Cheng, jangan karena dia istrimu. Lalu kamu memihaknya. Kamu tahu,
menjamu tamu asing ini sangat penting untuk kabupaten kita. Kukira dia bisa masak enak, tapi steaknya jadi begini. Nah ini, gak usah dimakan. Langsung bikin tamu asing tersinggung. Ya ampun, apa ini? Kelihatannya nggak enak. Jing Cheng, cepat antar tamu asing pergi. Pak Direktur Jiang, ini. Susun Wei, kamu mau apa? Apa? Apa ini? Baunya sangat harum. Zuo, ini masakan apa? Ini ayam daun teratai. This is lotus leaf chicken. Produk lokal yang terkenal, famous local specialty. Gizi khas, gizi, daerah, regional. Ciri-ciri, karakteristik, eksotis, sangat enak. Delicious so much. Saya sangat ingin menikmati hidangan Anda. Enjoy your meal. Bagaimana mungkin dia ternyata bisa bahasa Inggris? Sangat bagus, very good. Merah, really. Zuo, istrimu luar biasa. Ayo semua, cicipi. Sangat bagus, very good. Nyonya Su, masakanmu sangat enak. Tidak tahu apakah kamu bersedia datang ke negara kami. Maaf. Dia adalah istri saya. Tidak bisa ikut kalian pulang ke negara asal. Sangat disayangkan, bisakah kita berfoto bersama? Dan saya, host. Ini kamar saya. Is my favorite. Kalau begitu, tolong Nona Yun bantu kami memotret. Baik, Ayo, kita ke sini untuk berfoto. Iya, kamu berdiri di sini saja. Ayo, kita lihat ke lensa. Lari. Sampai jumpa lain kali. Cepat ceritakan padaku, bagaimana penampilanku hari ini? Penampilanmu hari ini sangat bagus. jangan kira karena kali ini penampilanmu bagus. Kamu sudah pantas untuk Kak Jing Chen. Kamu dan dia tidak sepadan, latar belakangnya berbeda. Hanya aku yang pantas untuk Kak Jing Chen. Nona Yun, perasaan dan pernikahan itu bukan hanya tentang kondisi eksternal, dua orang menjalani hidup. Lebih penting lagi adalah kecocokan pandangan hidup dan saling memaafkan. Sudahlah, membicarakan ini denganmu pun tidak akan kamu mengerti. Kamu cuma seorang koki biasa. Berdasarkan apa memberi ceramah padaku? Kalau begitu, Nona Yun yang bicara. Acara resepsi ini, kenapa menargetkan aku? Aku tidak. Kak Jing Chen. Dia memfitnah aku. Nona Yun, kamu bilang ke Sun Wei, kamu asing suka steak. Tapi di data mereka, jelas-jelas tertulis. Mereka alergi steak. Bagaimana kamu jelaskan ini? Aku tidak. Tak kira di usia muda, pikiranmu begitu jahat. Apa kamu pernah pikirkan akibatnya? Bahkan bisa membahayakan nyawa mereka. Kamu berani memukulku? Kak Jing Chen, semua ini untukmu. Aku tahu, kamu tidak ikhlas menikahi gadis desa ini. Benar kan? Hubungan kami suami istri sangat baik. Tak perlu bantuanmu. Kamu ngawur. Jelas-jelas dia kasih obat, kamu terpaksa bersamanya. Dengar siapa aku kasih obat? Kiao King dari kampung kalian yang bilang. Pantas saja, rupanya ada dalang di belakang. Nona Yun, aku tegaskan padamu. Aku menikahi Sun Wei. Adalah keinginanku sendiri. Hal-hal yang kamu lakukan. Aku akan telepon ayahmu. Suruh dia jemput kamu pulang. Kamu mau usir aku? Aku bisa pertimbangkan hubungan keluarga, tidak membongkarmu. Kalau tidak, kamu bahkan jangan jadi dokter lagi. Bajingan. Sun Wei, maaf. Yunya cuma dimanja keluarga. Tenang. Aku pasti suruh dia pergi dari sini. Masalahnya selesai. Sekarang giliranmu. Keluargamu kenapa? Sama Koki. Koki itu kerabatku, aku pakai saja. Jing Cheng, dapat istri bagus ya. Jago masak, bantu paman besar. Istri Jing Cheng. Dengar-dengar kamu buka warung makan kecil, masih ada waktu buat terima kontrak nggak?
Ada. Aku mau perbaiki dulu makanan untuk semua orang di kantin kabupaten. Ada waktu. Terima kasih Pak Kepala Jiang. Nggak usah sungkan, sama kayak Jing Cheng. Panggil aja paman. Ngomong-ngomong Jing Cheng, makan ayahmu gimana? Udah baik kan? Aku lihat kamu hari ini. Bawa tukang masak obat ayahmu ke sini. Terima kasih perhatiannya Paman Jiang. Ayahku udah jauh lebih baik. Ya kamu juga harus lebih perhatian. Besok pagi, antar ibu Su ke Beijing. Oke, terima kasih Paman Jiang. Hati-hati di jalan. Kerabat. Keluargaku. Terus 1.000 yuan mahal yang kamu kasih ke aku, itu juga dari keluargamu ya? Bukan, itu hasil kerja kerasku sendiri. Kawan Zul. Kamu jelasin yang bener dong. Kondisi keluargaku. Memang lumayan, orang tuaku kerja di instansi pemerintah. Ayahku kepala Departemen Perdagangan, ibuku di Dinas Olahraga dan Kebudayaan. Lanjut. Aku ikut program pemuda kota ke desa, itu cuma buat pengalaman. Nanti pulang, aku bakal kerja di instansi pemerintah. Sunwei, aku nggak sengaja nutupin ini. Meskipun ke desa ini cuma buat pengalaman, tapi waktu itu emang nggak tahu kapan bisa balik ke kota. Aku rencananya mau hidup sama kamu seumur hidup. Terus nggak nemu kesempatan yang pas buat bilang. Sunwei, jangan marah. Marah? Ngapain aku marah? Aku malah dapat suami sempurna. Bos ganteng jadi suami. Untung banget dong. Dengar nggak? Si gadis Su di kota. Bikin masalah gede banget. Gimana ceritanya? Dengar-dengar dia di kota. Masakin tamu penting, tamu asing, nggak beres masaknya. Mereka marah. Katanya atasan mau kasih hukuman. Segitu parahnya? Iya dong. Kasihan amat ya. Kak Yunshuan, denger nggak? Susunwe masakin orang asing, nggak beres. Mau kena hukuman. Beneran? Iya dong. Dia aja nggak pernah keluar desa. Masa bisa masakin makanan orang asing? Nggak kayak kamu. Berwawasan luas ya. Untung kamu putus tunangan dengannya. Kalau tidak, bisa merusak masa depanmu. Hatiku hanya untukmu. Ngapain sebut dia, sialan? Tenang saja. Aku pasti akan baik padamu. Kak Yunshuan, kalau gitu kamu harus bertanggung jawab padaku. Nanti, bawa aku ke kota jadi istri pejabat. Tenang saja, aku cuma punya kamu nanti. Kak Yunshuan. Pelan kan? Cewek keluarga Su. Kamu kumpulin semua orang buat apa? Pelan kan? Tengah malam begini, siapa yang tak tahu malu sih? Keterlaluan. Siapa yang izin kalian masuk? Kok bisa kalian berdua? Ayah? Kok kamu? Dasar anjing. Berani-beraninya kamu macam-macam sama anakku. Ayah, jangan pukul dia. Berani-beraninya kamu bela dia. Bukan aku, dia yang mau sendiri. Kok kamu bisa suka sama barang kayak ginian? Kalau 18 keturunan keluarga Kyo kita. Dibuat malu sama kamu. Iya nih, benar-benar merusak moral. Balas dendam dengan cara yang sama. Penderitaan yang dulu kualami, sekarang kalian harus rasakan juga. Sudah tidur bareng. Ini perbuatan cabul. Kalau tidak segera nikah, namanya main-main. Nikah. Kalian berdua. Cepat daftar nikah. Nikah, aku belum siap. Lu Yunshuan, kamu tidak mau nikah sama aku.
Aku sekarang tidak mau, tidak nikah. Dasar anjing. Tidak mau nikah ya. Lu Yunshuan dengarkan baik-baik. Kalau tidak mau nikah, itu namanya kejahatan cabul. Aku tidak segan-segan antar kamu ke kantor polisi. Lalu ke sekolahmu, bagus-bagus promosikan kamu. Tak kusangka, Lu Yunshuan ternyata orang seperti ini. Apa sih ini? Memalukan banget. Selesai. Aku akan baik-baik sama King King. Hanya dia yang ada di hatiku. Sekarang juga bikin surat nikah, apa? Sekarang juga nikah. Nggak boleh juga. Ayah, jangan pukul lagi. Kalau ayah bunuh dia, aku jadi janda. Kiao King, kamu. Baru mulai aja nih. Hari ini hari baik. Semua keinginan terkabul. Ada apa? Senang banget gitu? Dia juga nulis surat cinta buat kamu. Apa sih? Lu Yunshuan kan dulu nulis. Surat janji buat aku ambil katanya. Satu-satu, terus bikin surat cinta. Masa kamu masih simpan? Jujur. Apa kamu masih ingat si Lu itu? Mana mungkin? Udah punya kamu yang ganteng banget. Masa aku inget si sampah itu? Kamu tipu aku. Gak kok. Aku cuma cemburu. Kesel dia salah lihat, ngira kerikil itu mutiara. Sampai kehilangan kamu, bikin kamu sedih. Untungnya dia bodoh. Jadi aku yang dapetin kamu. Tunggu dulu, aku masih ada urusan penting. Kita juga ada urusan penting yang belum selesai. Bukan itu. Apa kamu nggak penasaran tadi aku ngapain? Ngapain? Turunin aku dulu. Aku ajak kamu nonton pertunjukan seru. Ayo. Xiao Bai tungguin aku. Xiao Bai, kamu harus percaya aku. Kejadian siang tadi, aku dipaksa. Itu Kiao King. Dia yang godain aku dulu, kasih obat. Yang aku suka, kan kamu. Terus sekarang gimana? Kamu beneran mau bikin surat nikah sama Kiao King? Mana mungkin, dia jebak aku gitu. Masa aku mau nikah sama dia? Lagi pula, orang yang ingin ku kawin selalu kamu. Cuma bisa manis-manis ngebujuk aku. Aku sumpah. Setiap kata yang kuucapkan tulus dari hati. Nanti sampai di ibu kota, aku langsung ke rumahmu. Nengok orang tuamu buat kamu. Lalu bahas soal kita berdua. Kalau susah, aku tulis surat ke bapakku. Minta dia bantu. Selesaikan pernikahanmu dan Kiao King. Wah, bagus banget. Bapak kita pejabat di kota, pasti Paman Kiao takut. Setelah ini selesai, aku mau semua orang di desa tahu. Sekarang, kita yang pacaran. Sudah kuduga, uangnya minta dari orang lain. Satu sisi dekat sama Kiao King. Sisi lain ngincer cewek kota yang kondisinya bagus. Terus, kamu sengaja cari orang buat lihat keributan? Yang paham aku ya kawan Zuo. Mereka yang mulai ganggu aku duluan. Lu Yunshuan. Yunshuan, berani-beraninya kau dorong aku. Xiao Bai, dengerin penjelasanku. Lu Yunshuan, berani-beraninya kau selingkuh di belakangku. Kamu ngapain sih? Kiao King, omonganmu keterlaluan. Selingkuh apaan? Aku dan Yunshuan yang lebih dulu bersama. Omong kosong, kami udah lama bareng. Kami mau buat surat nikah. Nah, kamu bilang, kapan kalian mulai? Kalian berdua ini ngapain sih? Diam. Yunshuan kuliah di ibu kota, sering bantuin aku. Bawa barang dari sana. Lama-lama akrab, ya kami jadian. Lu Yunshuan belum putus tunangan sama Susun Wei. Sebelumnya, kami berdua udah bareng. Aku lebih dulu dari kamu. Kiao King, kamu ngomong apa sih? Xiao Bai, dengerin penjelasanku. Lu Yunshuan, aku serius sama kamu, begini caramu balas? Kiao King, kamu yang atur skema duluan. Suruh bapakmu tangkap aku, terus paksa aku nikah sama kamu. Hina. Aku atur skema? Jelas kamu yang godain aku duluan. Bukannya kamu bilang, kamu jijik sama Susun Wei, si gendut itu. Kamu nggak tahan, mau putusin tunangan sama dia. Kamu juga minta tolong padaku untuk membelinya obat, baru dia bisa jadi seperti itu. Lupa dengan urusan baikmu dengan kabar Zuo. Diam. Tidak mau aku katakan, kamu takut?
Takut? Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Kamu yang tidak berani mengakui. Ada apa ini? Lihat, berkelahi. Siapa ini? Ini bukan Lu Yunshuan dan gadis keluarga Kiao? Dulu aku sudah bilang, Su Sunwei ini fokusnya cuma padanya. Mana mungkin dia bersama si King Zuo? Ternyata dijebak. Kok bisa orang bersikap seperti ini? Satu desa semua, sungguh tidak tahu malu. Betul. Sungguh tidak tahu malu. Ini urusan apa sih? Ayo kita pergi, saudara-saudara. Apa-apaan ini? Layak. Selesai. Ini bukan satu-satunya mahasiswa di desa, dipenjara oleh kepala regu. Selama berhari-hari, baru dibebaskan. Ngomong apa lagi? Pergi sana. Sombong apa? Keluarga Kiao pasti tidak akan lanjut bayar uang sekolahmu. Untuk biayai kamu sekolah. Ziking Yu juga dikirim ke desa lain. Bisa lanjut sekolah atau tidak, masih belum pasti. Ngapain peduli dia? Orang brengsek. Kita. Mending buru-buru ke keluarga Su untuk ucap selamat. Gadis keluarga Su itu. Masak buat orang asing sampai masuk koran. Memang gadis keluarga Su yang beruntung. Dengar-dengar keluarga Ziking Zuo. Kondisinya sangat baik, kerja pun sudah disiapkan, tinggal tunggu dia. Kembali ke kota. Memang gadis keluarga Su. Orang asing aja pujinya terus. Dengar-dengar di kabupaten kita. Sudah disiapkan pekerjaan untuknya. Sungguh membanggakan desa kita. Sunwei, selamat masuk koran. Iya. Kamu benar-benar membanggakan desa kita. Sunwei. Aku dengar. Keluarga si King Zuo punya kuasa dan pengaruh. Kamu cuma gadis desa yang bisa masak, pasti keluarganya tidak akan menerimamu. Lebih baik, kita berdua lanjutkan. Kuberitahu, aku sekarang setidaknya masih mahasiswa. Asal kamu mau bayar uang sekolahku, biarkan aku lanjut belajar. Aku akan tetap memperlakukanmu seperti dulu. Tulang lunak. Selalu cari-cari yang lain, dapat yang di piring, lihat yang di kuali. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari jingceng. Sama sekali. Kuberitahu ya, sekarang aku setidaknya adalah seorang mahasiswa. Saat ini, pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu tunggu di sini, keluar. Keluar dari sini. Kamu tunggu saja aku. Ini kamu. Su Sunwei, mengapa kakak Yunshuan masih begitu peduli denganmu? Masih tidak bisa melupakanmu. Apa alasan kamu bisa menikah dengan orang baik seperti itu? Kamu sekarang sedang melakukan kejahatan. Jika kamu melepasku sekarang, aku bisa jamin. Tidak akan menuntut tanggung jawab apapun darimu. Melepaskanmu. Memberimu kesempatan untuk pergi ke kota jadi nyonya kaya? Mimpi saja. Kamu kurus untuk menarik siapa? Bicara. Apakah kamu masih ingin menggoda kakak Yunshuan? Kiao King, di hatiku. Yunshuan, jika kamu mau dia, ambil saja. Aku tidak percaya. Pasti kamu yang wanita nakal. Menggoda kakak Yunshuan, jadi dia memperlakukanmu. Tidak bisa melupakanmu, begitu keluar langsung mencarimu. Polisi, kita tidak bisa menunggu lagi. Katakan saja, jika wajahmu digores sampai rusak, apakah dia akan berubah pikirannya? Jangan bergerak. Angkat tanganmu. Kiao King, kamu ditangkap karena percobaan melukai orang. Su Sunwei, kamu menjebalku. Ayo jalan. Cepat. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Ada aku di sini. Nanti tidak akan biarkan apa-apa terjadi padamu lagi. Sudah miring banget itu. Begini, Sepertinya sisi ini agak tinggi lagi. begini. Sudah tinggi kan? Ke kiri sedikit. Kamu bercanda ya? Lihat, semuanya penuh. Ini artinya masakanmu sangat enak. Bos, katanya kita masuk korannya. Yang itu kan? Aku juga mau satu, ayam daun teratai yang sama. Siap. Tunggu sebentar ya. Silakan duduk dulu. Saya umumkan, Sunwei restoran resmi buka. Bagus, bagus. Keren banget, megah, iya. Angkat. Oke. 3. Bagus, mantap. Kerja yang baik. Oke. Baik. Selamat ya, Bosu. Sama-sama.
Kamu kenapa? Makan pagi yang tidak enak ya? Mungkin, tamu kecil kita juga mau makan makanan pembukaan. Serius? Kita punya anak.